cantik dari Ibu Nuraini. Perkenalkan, nama saya Sri Purwaningsih. Saya dari SMP Negeri 9 Purworejo. Di sini pada hari ini saya akan mendampingi Mbak Nuraini untuk penyusunan visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri Bogor Kalangan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Mbak Nuraini ini dalam proses pendidikan guru penggerak, dan di dalam proses pendidikan ini ada modul 1.3 yang membahas tentang penyusunan visi dan misi sekolah, sehingga pada hari ini bisa diibaratkan Mbak Nur ini akan praktik ya Bapak Ibu, praktik menerapkan modul 1.3 ini di SD Negeri Bogor Kalangan. Akan tetapi walaupun ini hanya bisa dikatakan praktiknya Mbak Nuraini, tetapi kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti proses penyusunan visi ini dengan baik, dengan antusias, dengan aktif. Siapa tahu dalam penyusunan visi ini merupakan satu pembelajaran bagi Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu gitu, bahwa selama ini mungkin Bapak Ibu melihat di sekolah-sekolah sudah ada visi, sudah ada misi. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar bagaimana kalau itu bisa menjadi sebuah misi di sekolah dan bisa ibaratnya ditampakkan di semua sekolah-sekolah. Jadi di sini prosesnya, nah mungkin proses ini akan bisa berguna bagi Bapak Ibu nanti apabila tidak dipakai untuk tahun ini bisa digunakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah di sini nanti visi yang akan disampaikan oleh Bu Eni ini adalah visi yang berpihak kepada murid, ya, visi yang merupakan impian, cita-cita murid yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan berdiskusi. Yang pertama yaitu nanti akan diperdengarkan puisi, ya, puisi tentang Indonesia, puisi dari Bung Karno. Setelah itu Bapak Ibu akan diajak untuk mengisi kalimat rumpang tentang bayangan kita, impian kita terhadap murid dan sekolah ini, SD Bogor Kalangan. Setelah itu Bapak Ibu diajak untuk berdiskusi bagaimana sikap kita atau perilaku sehari-hari baik kepala sekolah, guru maupun peserta didik di sini, apakah sudah mencerminkan visi tersebut atau belum. Kemudian apabila ada yang ingin diubah, apa prakarsa perubahan yang kira-kira akan diubah dari visi tersebut, dan bagaimana nanti cara kita agar visi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu, mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Eni. Monggo, Bu Eni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bogor Kalangan Ibu Dwi Kristiani Tias SPDSD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Purwaningsih MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bogor Kalangan sekaligus yang selalu saya banggakan. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami dalam rangkaian acara pendampingan individu
tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan Bu Ning bahwa untuk apersepsi yang pertama di sini saya akan menyampaikan ada sebuah puisi. Sebelumnya Bapak Ibu, bahwa visi sekolah yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu visi sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan konsep pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menyaksikan video tentang puisi Aku Melihat Indonesia yang beliau Bapak Insinyur Soekarno yang telah menciptakan puisi yang sangat luar biasa. Mungkin mic-nya diletakkan dulu. Di laptopnya mungkin. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kelir itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning
Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Balaran, bukan lagi Pangkur Balaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Demikian tadi Bapak Ibu video tentang membaca puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Dari puisi tadi bisa disampaikan Bapak Ibu, mungkin dari video tadi berisi tentang apa, monggo Bapak Ibu yang mau bersedia menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu. Pak Imam sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Bu Eni dari video puisi tadi, bahwa secara tersirat itu ketika kita mendengar sesuatu tentang yang mana itu berasal dari daerah-daerah, itu apapun itu yang kita hadapi itu adalah Indonesia. Seperti tadi ada gunung, suara-suara apa itu bukan dari tempat itu saja, tetapi itu Indonesia. Dan terima kasih. Terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan oleh Pak Imam. Betul sekali bahwa apapun suatu tempat dimanapun setiap daerah, suara, lagu daerah, kita tetap melihat Indonesia, satu kesatuan Indonesia. Dan tentunya tidak hanya yang disampaikan Pak Imam saja, ada yang masih tersirat di situ. Mungkin dari ibu-ibu yang mau menyampaikan. Terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Pak Imam. Jadi dari puisi yang diciptakan oleh Bung Karno itu menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat kaya, Indonesia itu indah, dan semua kekayaan dan keindahan yang ada seluruh daerah di Indonesia itu adalah Indonesia, milik Indonesia.
bukan hanya milik daerah-daerah tertentu, tapi semuanya adalah Indonesia. Keindahan, kekayaan milik Indonesia. Itu. Terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan tadi di sana juga disebutkan tidak hanya dari Sabang sampai Merauke begitu ya Bu, ada sawah yang menguning, yang menghijau, gunung, lagu semua. Aku melihat Indonesia, aku mendengar Indonesia, Indonesia satu keutuhan. Dan di sana juga tersirat Pak Merdeka, Pak Merdeka. Di situ ada kata-kata merdeka yang bisa kita simpulkan di situ artinya melihat mata anak-anak yang bersinar, artinya merdeka, merdeka dalam mereka mendapatkan hak pendidikan, belajar, dan juga yang utamanya adalah hak hidup sesuai kodrat alam dan zamannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menyampaikan pendapatnya. Nah Bapak Ibu semuanya, kali ini kita memasuki visi sekolah adalah suatu kata yang memuat rumusan impian, cita-cita, nilai, masa depan dari satuan pendidikan ataupun sekolah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama merenungkan ada beberapa pertanyaan berikut ini. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Murid adalah murid. Kita membayangkan atau mempunyai visi atau cita-cita yang utamanya impian untuk murid kita di masa yang akan datang. Di sini ada 6 kalimat rumpang, dan untuk kalimat yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Di sini nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk menuliskan memimpikan murid-murid yang bagaimana untuk beberapa tahun yang akan datang, untuk murid kita tercinta di SD Negeri Pogung Galangan. ATM ya Bu? Iya Bu. Semua kalau jawabannya saya iya, ini nomor satu dulu. Nomor satu dulu. Yang oke, satu kertas untuk satu nomor. Oke, setelah menuliskan nanti mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menempelkan pendapatnya di papan tempel. Bapak Ibu tentunya di sini saat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana adalah karena kita sendiri sudah melaksanakan kurikulum merdeka, tentunya yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sampun pirsa dimensi-dimensi apa saja yang ada pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note yang sudah dibagikan untuk menjawab kalimat rumpang yang nomor 1.
Bapak Ibu, ini adalah impian murid kita di masa yang akan datang. Bagaimana ya murid saya? Ingin seperti apa ya murid saya? Saya ingin mewujudkan murid yang seperti apa ya saya? Bisa diungkapkan oleh Bapak Ibu? Masih nomor satu. Sabtu cekap Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menempelkan pendapat Bapak Ibu di sticky note yang Bapak Ibu ditempelkan di sini, papan yang sudah saya tempel di sini. Oke, monggo Bapak Ibu. Atau minta bantuan yang mudah-mudah. Saya paling muda ya Bu. Saya muda sekali yang paling Terima kasih Bapak Ibu atas impian-impian murid di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang di sini ada kreatif, bertakwa dan kreatif, berakhlak mulia, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, cerdas, beriman dan berakhlak mulia, cerdas, sukses dalam pendidikan dan karirnya, kemudian cerdas, berprestasi, santun dalam berperilaku, dan taat beribadah dan juga disiplin. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ternyata visi atau impian Bapak Ibu semuanya di sini masing-masing sudah masuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang saya amati di sini terutama adalah yang beriman, berakhlak mulia, kemudian bertakwa, lalu di sini kreatif, berprestasi. Hampir semuanya masuk di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, kita melanjutkan untuk kalimat perumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu untuk menorehkan impian-impian Bapak Ibu di sticky note yang sudah tersedia. Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah tentu dari diri anak-anak peserta didik kita pasti mempunyai sesuatu. Kita mempercayai bahwa murid kita itu mempunyai sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itu bisa diungkapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kaitannya dengan murid saat proses pembelajaran di sekolah.
Tentunya murid kita itu memiliki sesuatu di diri anak tersebut yang nantinya kita pasti menuntun apa yang dipunya anak tersebut di saat pembelajaran sehari-hari kita bersama dengan anak-anak kita di sekolah. Silakan. Bapak Ibu yang sudah selesai untuk menorehkan impian-impian murid kita di sticky note bisa untuk ditempelkan di papan tempel kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita melanjutkan untuk kalimat kedua. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik dan istimewa serta memiliki bakat yang berbeda-beda. Betul sekali Bapak Ibu bahwa setiap anak itu pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian anak-anak yang bertalenta. Bertalenta berarti maksudnya memiliki minat dan bakat, Ibu. Kemudian murid yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan memiliki bakat dan kemampuan berbeda juga. Ini juga masih sama bahwa anak-anak memiliki karakteristik berbeda-beda. Sosok yang perlu perhatian dan pengalaman. Betul sekali bahwa anak didik kita sebagai bapak ibu guru di sekolah menuntun anak-anak kita. Kemudian murid adalah sosok yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki bakat berbeda-beda. Tentu Bapak Ibu, murid adalah suatu kebanggaan bagi Bapak Ibu guru. Tanpa murid, Bapak Ibu guru bukan siapa-siapa. Betul sekali Bapak Ibu bahwa murid adalah tempat kita untuk menyemai benih-benih agar anak tersebut tuh berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Kemudian yang terakhir, anak yang unik dengan karakter dan potensi yang berbeda-beda. Anak yang punya kelebihan dan kekurangan pada diri mereka masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya juga sepakat bahwa di sini kita percaya bahwa murid memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Kemudian anak-anak juga memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda pula. Kita sebagai guru di sekolah tentu saja menuntun anak-anak kita bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, jadi di sekolah kita mengutamakan apa
ditujukan kepada anak didik kita tercinta. Kaitannya dengan anak didik kita sesuai profil pelajar Pancasila dan juga ajaran pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang sudah selesai menorehkan impian-impian di Stikinot bisa menempelkan di papan tempel. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk Bapak Ibu menyampaikan torehan-torehan. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama kenyamanan dalam belajar, disiplin dan jujur. Betul sekali Bapak Ibu. Tentu anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari kita sebagai guru berusaha untuk selalu memberi kenyamanan pada murid kita saat pembelajaran. Kemudian mengutamakan takwa, cerdas, terampil dalam pendidikan. Ini juga profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan anak-anak dan hak yang diperoleh anak-anak yaitu pendidikan, perhatian, kasih sayang. Betul sekali Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia yang kemarin kita pelajari, anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar, perhatian dan kasih sayang dari guru ataupun dari teman-teman. Kemudian karakter anak yang beriman dan bertakwa, gotong royong dan kreatif. Ini juga sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidikan berkarakter. Nah, pendidikan berkarakter ini sebagai contoh jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian kedisiplinan, kejujuran dan berakhlak mulia. Tidak lupa selalu taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali Bapak Ibu, di sini kita selalu dan selalu dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Sekarang kita bisa melanjutkan untuk kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini Bapak Ibu
bisa menyampaikan bahwa anak-anak di sekolah dalam proses pembelajaran itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi tentu ada hal lain yang diperoleh oleh anak tersebut. Tentu Bapak Ibu, anak-anak di sekolah itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja atau akademik saja, tidak hanya pengetahuan atau akademik saja. Tentu dari apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, Bapak Ibu guru, kita menanamkan kepada anak-anak tidak hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi ada hal lain yang tentunya kita transfer ke anak didik kita, dan tentu pembiasaan-pembiasaan untuk anak didik kita yang sudah dilakukan sehari-hari. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan kurikulum yang sedang kita jalankan di sekolah kita untuk kelas 1, 2, 4, 5 kurikulum merdeka. Kemudian untuk kelas 3 dan 6 adalah masih kurikulum 2013, dan tahun ajaran baru kita semuanya kelas 1 sampai 6 sudah menggunakan kurikulum merdeka atau yang sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Tentu setiap sekolah, setiap organisasi pendidikan dari kurikulum tersebut pasti mempunyai suatu tujuan yang tentunya pasti untuk anak didik kita. Sepertinya Bapak Ibu ada yang sudah selesai menorehkan impian-impian, melengkapi kalimat rempang cita-cita untuk murid. Mohon kesediaannya bisa menempelkan di papan nomor di sini Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Imam sekaligus ini membawa 4 torehan-torehan impian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Imam. Ya, impiannya Pak Imam. Ya, membawa 4 impian yang berbeda. Ya, berarti ini nomor 4 pasti ada sesuatu ini, karena ini khusus ada yang membawa 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka selalu ingin diperhatikan, sehingga kadang mereka mencari perhatian. Artinya di sini kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Betul sekali. Kemudian mereka dididik dan belajar menjadi manusia yang cerdas, kompeten, berakhlak mulia, dan cinta lingkungan. Berarti di sini masuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian guru membentuk kepribadian
supaya jadi anak yang dibanggakan orang tua. Artinya di sini kepribadian berbudi pekerti yang baik atau berbudi pekerti yang luhur yang tentu saja tidak hanya diterapkan anak-anak di sekolah saja, tapi nanti ke depannya akan dibawa anak-anak untuk bersosial dengan masyarakat. Kemudian anak-anak mempunyai kreativitas yang akan berkembang. Betul sekali, artinya di sini kreativitas adalah anak-anak mempunyai minat dan bakat. Kemudian potensi non akademik bisa didapat di sekolah. Betul sekali. Tidak hanya pengetahuan, tetapi non akademik seperti di sekolah kita yang sudah dilaksanakan ada ekstrakurikuler dan saat lomba-lomba juga anak-anak SD kita sudah mengikuti sehingga menyalurkan bakat anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir, anak-anak selalu berproses di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan cara belajar siswa aktif di dalam CBSA juga menyenangkan. Oh, artinya di sini pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul sekali Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakat nih nomor 4. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu untuk menuliskan melengkapi kalimat kerumpang cita-cita untuk murid yang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai warga di SD Negeri Pogong Galangan ini mempunyai keyakinan. Tentu saja di sini kaitannya dengan anak-anak didik kita. Kita mempunyai keyakinan yang bagaimana untuk anak-anak didik kita. Kita meyakini Bapak Ibu bahwa sebagai guru bersama-sama setiap hari kita bertemu dengan anak didik kita, tidak hanya saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sebelum masuk kelas pun kita sudah berjumpa dengan anak-anak, saat istirahat pun, dan setelah selesai KPM pun kita masih berjumpa dengan anak-anak, komunikasi dengan anak-anak. Kita meyakini itu. Bapak Ibu ini sangat luar biasa dalam menorehkan cita-cita, harapan, impian untuk anak-anak kita tercinta SD Negeri Pogong Galangan. Luar biasa sekali. Tadi dari nomor 1 sampai 4 sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu guru SD Pogong Galangan selalu mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang sudah selesai menorehkan impian-impian di sticky notes bisa menempelkan di papan tempel. Terima kasih. Terima kasih Bu Kris selaku Kepala SD Negeri Pogong Galangan menempelkan untuk yang pertama kalinya, dan terima kasih juga ini Bu Guru yang cantik, Bu Guru kelas 4 menempelkan 4.
Tadi Pak Imam yang sudah menempelkan 4, sekarang Bu Prasti yang menempelkan 4. Ada apa ini ya kok sama-sama 4 ini? Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah menorehkan impian-impian di sticky note yang berwarna-warni ini Bapak Ibu, dan tentunya impian-impian kita bersama pasti satu tujuan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, terima kasih Pak Yati, yakin untuk menjadikan anak-anak yang iman dan bertakwa, kreatif dan mandiri di kemudian hari. Ini berarti masuk dimensi profil pelajar Pancasila. Artinya kita selalu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, membimbing, mendidik, melatih dan menyayangi anak didik sepenuh hati. Ini luar biasa sekali, artinya kita memberikan kebutuhan dasar anak-anak tersebut, kebutuhan akan rasa diterima, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kemudian membimbing anak-anak menjadi sosok yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tentu yang selalu kita bersama-sama satu tujuan, yaitu mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian membimbing, melatih, mendidik dan menuntun mereka mencapai apa yang dicita-citakan. Betul sekali Bapak Ibu, menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Kemudian bisa menuntun dan membimbing siswa untuk menggapai yang dicita-citakan. Betul sekali Bapak Ibu, kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai minat dan bakatnya anak-anak tersebut untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, anak didik kita memiliki potensi dan kepribadian di dalam bersosialisasi antara guru dan murid, murid dan murid, serta penjaga dengan murid. Betul sekali Bapak Ibu sependapat bahwa anak didik kita di sekolah tidak hanya berkomunikasi, interaksi hanya dengan Bapak Ibu gurunya saja, tetapi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang bukan guru kelasnya, dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan teman-temannya dan juga penjaga sekolah. Karena kita semua adalah warga sekolah, kita bersama-sama saling interaksi, saling komunikasi. Tentu saja kita meyakini anak-anak mencapai tujuannya sesuai tumbuh kembangnya anak-anak tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu untuk menorehkan pada kalimat rumpang yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah SD Negeri Ponggalangan itu paham bahwa tentunya di sini untuk anak-anak didik kita Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, penjaga, semuanya paham bahwa semuanya untuk anak-anak kita. Artinya ada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan torehan untuk kalimat rumpang yang terakhir di sini. Tentunya kita sebagai warga sekolah paham bahwa anak didik kita itu bagaimana. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi yang
sudah selesai menorehkan impian-impian di Sticky Notes bisa menempelkan di batang tempel. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti, ini Bu Guru kelas 1 yang luar biasa lincahnya, senior sekali ini, banyak pengalaman yang saya dapat peroleh dari beliau. Terima kasih Pak Imam, ini berdua, tadi berempat ya, sekarang separuhnya 4 bagi 2, berarti 2. Dan Bu Tuti ini masuk untuk yang kedua kalinya dan menempel untuk sticky note yang ketiga. Terima kasih Bu Tuti. Dan untuk finally Pak Yaki, terima kasih. Dari nomor 1 sampai 6 ini Pak Yaki selalu mengakhiri dengan luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terakhir kita mendiskusikan untuk kalimat rumpang yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki karakter dan bakat serta kemampuan yang berbeda. Betul sekali Bapak Ibu, anak-anak memiliki keunikan karakter tersendiri dan juga mempunyai minat dan bakat masing-masing. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda untuk saling melengkapi. Betul sekali Bapak Ibu bahwa ketika ada anak yang tidak bisa A maka bisa yang B. Ada anak satunya yang bisa B tapi tidak bisa A. Jadi saling melengkapi. Kemudian setiap siswa memiliki potensi minat dan bakat yang berbeda-beda. Masih sama Bapak Ibu, di sini kita paham bahwa setiap anak didik kita memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian murid mempunyai bakat dan kemampuan berbeda. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan kemampuan tersebut. Sepakat Bapak Ibu bahwa anak memiliki minat dan bakat kemampuan yang berbeda. Kita sebagai guru di sini menuntun untuk tumbuh kembangnya minat dan bakat anak-anak tersebut. Kemudian suksesnya tujuan sekolah untuk peserta didik dapat tercapai dengan adanya kerjasama semua warga sekolah. Luar biasa ini Bapak Ibu, suksesnya tujuan sekolah untuk anak didik kita tercapai tentu saja adanya kerjasama atau kolaborasi antara Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anak didik kita, penjaga sekolah dan tentunya stakeholder yang ada di SD Negeri Pogung Galangan. Luar biasa terjadinya kolaborasi kerjasama. Kemudian yang terakhir untuk saling mengingatkan dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Anak didik kita perlu dorongan dan inovasi dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Dari kalimat rumpang nomor 1 sampai 6 kita menyepakati bahwa semuanya cita-cita untuk murid kita bisa diambil kesimpulan di sini adalah yang pertama berpihak kepada murid, lalu mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sepakat ya Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kaitannya dengan tugas saya di modul 1.3 selama pendidikan guru penggerak, saya di sini menyampaikan visi guru penggerak yang saya sampaikan di sini. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, kreatif, dan peduli lingkungan. Nah, Bapak Ibu, visi guru penggerak sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini, kita lanjut untuk membahas Bapak Ibu dari tugas saya tersebut. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdiskusi bersama tentang visi guru penggerak yang sudah saya sampaikan, terutama yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah visi yang telah saya rumuskan tadi sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid SD Negeri Pogung Galangan, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Tadi Bapak Ibu bersama-sama sudah, tapi saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menyampaikan. Terima kasih.
kasih untuk kesempatan kedua. Mungkin nanti ada ketiga keempat Pak Imam. Untuk visi yang disampaikan Bu Nuraini untuk peserta didik ya, terwujudnya peserta yang kreatif dan peduli. Menurut pendapat saya itu sudah selaras, sebab peserta didik kita harus bertakwa, karena dengan iman insya Allah peserta didik sampai kapanpun juga dia melangkah akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Kreatif, bahwa anak-anak itu diharapkan untuk dapat memberikan ide, membuat karya yang nantinya ke depannya apa dihasilkan oleh peserta didik itu dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Kemudian peduli lingkungan, memang untuk kedepannya anak-anak dimanapun nanti mereka berada itu harus selalu peduli dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sebab dengan kita peduli dengan lingkungan, anak-anak akan mendapatkan manfaat yang besar bagi mereka. Mereka akan di dalam lingkungan mereka dapat bersosialisasi, kemudian tentunya dengan peduli lingkungan dia tahu bahwa anak-anak itu tidak hidup sendiri, tapi mereka hidup bersosial dengan orang lain. Jadi dia tahu apa yang harus mereka lakukan manakala mereka ada di luar keluarga mereka. Terima kasih, itu saja Bu Eni. Terima kasih sekali atas apa yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah terhadap visi yang telah saya rumuskan tadi, bahwa Ibu Kepala Sekolah juga menyetujui hal itu. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, kreatif dan peduli lingkungan yang kedepannya diimpikan murid-murid kita di masa yang akan datang selalu bertakwa, kreatif dan peduli kepada lingkungan, karena tentu saja anak-anak nanti tumbuh sesuai usianya, nanti juga akan bersosial dengan masyarakat. Adakah Bapak Ibu yang lain yang akan menambahi apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah? Mohon kesediaannya. Sepertinya tadi ini Bu Guru yang cantik yang mau menambahkan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Untuk visi yang sudah dirumuskan dengan Bu Eni tadi, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, ya bertakwa, kemudian kreatif dan peduli lingkungan ya. Sebenarnya di sini saya akan menambahkan saja, bisa ditambahkan mungkin berakhlak mulia ya, karena kalau dilihat murid-murid sekarang itu contohnya mereka itu kurang memiliki bahasa yang baik. Kalau kita kan sebagai orang Jawa ya, banyak anak-anak itu yang kurang paham atau kurang menguasai bahasa krama, basa kromo, seperti itu. Kemudian seperti unggah-ungguh jika ada orang yang lebih tua sedang duduk atau
kalaupun berdiri di situ, mereka itu cenderung hanya lewat saja. Contohnya kalau dulu kan banyak yang melakukan derek rangkul seperti itu. Nah, contoh seperti yang barusan saya sampaikan, basa kromo dan unggah-ungguh itu masih kurang. Terima kasih sekali Bu Prasti atas pendapatnya. Setuju, sepakat sekali Bu Prasti bahwa yang disampaikan Bu Prasti tadi kaitannya dengan anak didik kita semakin hari semakin kesini. Tentu di sini kita sebagai orang Jawa untuk terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia nih Bu Prasti. Di sini unggah-ungguh Jawa, artinya anak-anak mengucapkan salam, permisi, derek langkung, dan juga penggunaan bahasa yang sopan karena kita orang Jawa menggunakan basa kromo. Terima kasih sekali Bu Prasti atas masukannya. Adakah Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tambahan lagi? Adakah yang mau memberikan tambahan lagi Bapak Ibu? Tadi Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan pendapatnya dan sependapat selaras dengan apa yang visi guru penggerak yang saya sampaikan. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Prasti yang sudah menambahkan berakhlak mulia, unggah-ungguh Jawa. Adakah dari bapak-bapak yang mau menambahkan atau menyampaikan pendapatnya? Disilakan. Ini sepertinya Pak Imam ini yang tersenyum dari tadi mau menyampaikan ini bagaimana? Monggo Pak Imam. Dari rumusan visi-misi yang sudah disampaikan Bu Prasti, saya rasa itu sudah mencakup semuanya, jadi tidak ada yang perlu ditambahkan. Saya demikian. Terima kasih sekali Pak Imam. Di sini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, dari visi yang telah saya sampaikan tadi terwujudnya peserta didik yang bertakwa, kreatif, lingkungan. Kemudian ini ditambahi oleh Bu Prasti tadi berakhlak mulia. Berarti di sini bisa ditambahkan berakhlak mulia. Terima kasih. Sudah terjawab oleh Bu Prasti, menambahkan. Ya, yang nomor tadi sudah selaras dan Bu Prasti di sini. Terima kasih sekali sudah menambahkan rumusan visi yang sudah saya sampaikan. Dan sepertinya ini Bu Prasti ini calon-calon yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak di masa yang akan datang. Semoga ya. yang satu ditulis Jadi langsung merasakan 4 dengan Pak. Pak ya, itu yang mesti saya dengan 5 dengan saya. Aku nggak boleh anak saya masih berlima tambahnya. Maaf, ini tambahannya saja yang dituliskan. Tambahannya saja. Terima kasih. Jadi di sini visi tambahannya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mendiskusikan sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi Bapak Ibu. Visinya kan tadi terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif dan peduli lingkungan. Bisa disampaikan Bapak Ibu, monggo bisa langsung saja secara lisan. Mohon kesediaannya Bapak Ibu.
Monggo Bapak Ibu yang kami hormati, sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang mencerminkan visi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan peduli lingkungan. Tentu sikap kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan bertakwa. Silakan Bu Kepala Sekolah, nanti di sini saya Satu ya, komputer ono. Ya Bu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga betul. Terima kasih. Untuk yang kedua, kita melaksanakan pembiasaan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita melaksanakan doa dulu, dilanjutkan dengan pembiasaan menghafal surat-surat pendek. Untuk yang ketiga masih ada balik. Untuk yang beriman dan bertakwa itu di sekolah kita diadakan kegiatan PPK atau anak beriman. Rasa sepanjang Pak Imam. Apa yang sudah Kalau saya dimensi berakhlak mulia, jadi setiap anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru, mereka salam dan berjabat tangan. salam 5S berarti 5S salam sopan santun berarti sudah kita lakukan ya Bu. Berarti melakukan 5S melakukan 5S senyum monggo dilakukan boleh ada yang bisa jalankan operasi itu ya 5S. Tapi ini juga sudah kita lakukan bersama anak-anak juga ya Pak. Membuang sampah. Terus tadi yang bertakwa berakhlak mulia sepertinya sudah disampaikan di sini. Dan berarti kreatif sama peduli lingkungan.
pembelajaran yang monggo kepada Pak Imam untuk menyampaikan sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang mencerminkan visi guru penggerak. Monggo Pak. Untuk pendapat saya di kegiatan pembelajaran saya yaitu dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariatif. Terima kasih Pak. Nah, mungkin di sini yang dimaksud medianya bisa kreatif, artinya di sini bisa menggunakan yang sudah dilaksanakan kelas 5 karena ANBK anak-anak sudah mahir menggunakan komputer, begitu ya Pak. Dan tentu saja ini untuk guru-guru yang masih muda-muda ini Pak Imam tidak hanya kreatif dalam menggunakan media pembelajaran IT, tentunya juga menggunakan media-media yang lainnya. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Yati. Masih di kreatifnya Pak Yati. Maaf untuk Bu Adi, saya menambahkan tentang kreatif untuk model pembelajaran guru pendidikan agama. Saya mengampu kelas 1 sampai kelas 6 itu cenderung dengan metode bermain anak di kelas. Kita menerapkan dengan role playing agar anak bisa berkreatif dan membentuk kelompok belajar bersama anak-anak agar anak-anak itu benar-benar bisa belajar dengan baik di kelas masing-masing. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yati. Di sini mungkin di sekolah kita sendiri Bapak Ibu selain kreatif menggunakan model media pembelajaran yang bervariatif dan juga pembelajaran yang menyenangkan, mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu untuk yang kreatif anak. Sepertinya di ruangan depan ruangan kelas 4 itu juga ada papan itu ya, majalah dinding itu gitu. Ada
ada mading juga gitu. Ya, di kelas 4 itu kan ada majalah dinding, biasanya diisi dengan karya-karya siswa. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran P5, biasanya anak-anak itu membuat kerajinan dari barang-barang bekas Bu Eni. Kalau yang buat murid slide selanjutnya Mbak. Itu khusus yang membersihkan dan dilakukan ASN dan yang menurutnya nanti slide selanjutnya. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu untuk yang kreatif, terwujudnya kita didik yang kreatif. Ini sudah disampaikan model dan media pembelajaran, kemudian pembelajaran menyenangkan. Monggo, Sok Nyatun. Mungkin untuk ini ya Bu, tentang visi yang kreatif. Ya, kita sebagai guru juga mungkin Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan atau sebagian besar ada masukan membuat aksi nyata yang dimana di situ itu mencerminkan kegiatan-kegiatan kita dalam pembelajaran atau dalam mengikuti program dari pemerintah, yaitu khususnya di PMM ya Bu. Nah, itu mungkin salah satu kreativitas guru dalam membuat atau dalam mewujudkan visi Bu Eni, yaitu kreatif. Ini membuat aksi nyata itu mungkin ya Bu, Masa aksi nyata dan mengikuti pelatihan mungkin bisa masuk ya Bu. Terima kasih Bu Sok, berarti mengikuti pelatihan dan juga aksi nyata. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan lagi Bapak Ibu yang kreatif atau masuk ke peduli lingkungan dahulu Bapak Ibu. Kegiatan kelima guru kreatif membuat karya tari untuk anak didiknya, seperti guru kelas 1 sudah mengarang tarian yang nanti akan ditampilkan oleh peserta didiknya. Itu juga bisa jadi gelar nanti kita nyanyi ya Adakah tambahan lagi ya Bapak Ibu untuk yang kreatif? Kalau membuat sama dengan menggunakan Menggunakan. Kalau membuat itu membuat, kalau menggunakan kita memakai. Oke. kalau kita Ya. membuat media pembelajaran yang membuat media pembelajaran sesuai materi. Sebagai materi, kalau membuat mungkin itu tidak hanya menggunakan tapi membuat membuat media pembelajaran. Bapak Ibu, apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk yang kreatifnya?
ditambahkan lagi atau masuk ke peduli lingkungan? Pripun Bu Sob? Jika ada ini masuk yang Peduli lingkungan. Monggo Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan untuk sekolah kita terkait peduli lingkungan, Bapak Ibu? Ya, untuk peduli lingkungan di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon ya bulan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adakah yang lain lagi selain kegiatan Jumat bersih saat hari Jumat Kliwon, Bapak Ibu? Kalau boleh kita tambahkan, setelah melaksanakan senam pagi atau tari lala, itu kita melaksanakan jemput sampah. Jadi melaksanakan jemput sampah. Adakah yang lain Bapak Ibu selain Jumat bersih, jemput sampah? Memilah sampah organik dan anorganik untuk dibuat atau didaur ulang kembali. Bagaimana Bapak Ibu untuk peduli lingkungan, apakah ada tambahan lagi? Akan saya tambahkan untuk peduli lingkungan, yaitu kita melaksanakan menanam tanaman hias di sekolah. Kemudian selain itu, selain tanaman hias juga tanaman obat keluarga ya, toga, tanaman obat, juga ada sedikit sayuran. Warung hidup, istilahnya warung hidup. Lalu yang sudah saya lakukan untuk peduli lingkungan yaitu menyiram tanaman di halaman sekolah. Ya, merawat berarti, karena hanya menanam saja tanpa dirawat juga tidak ada hasilnya. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini ada 14 sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, mencerminkan visi guru penggerak yang sudah disampaikan. Mohon izin Bu, apakah ini bisa lanjut lagi? Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan untuk sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi guru penggerak tadi. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif dan peduli lingkungan. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Kayaknya berdoa Pak.
kalau sudah hampir sama apa Mungkin kalau anak bisa tambahin, kalau yang PP itu kan nanti mengikuti kalimatnya gitu ya. nanti mengikuti Yang kedua dijadikan nomor satu yaitu berdoa. mengikuti Ya, ini dibalik ya. Yang kedua dijadikan nomor satu. Doa sebelum dan sesudah. Indonesia. Mungkin kan enggak, tapi Pak Bu atau punya membuat alat berarti anak-anak kan juga Itu yang membuat berarti ini yang membuat itu sama menggambarkan juga itu. Berarti kalau untuk anak-anak di kreatifnya berarti anak-anak sudah membuat apa? membuat karya. Itu apa membuat apa dinding apa kerajinan Kerajinan berarti anak-anak berarti membuat karya. Anak-anak membuat hastakarya dari bahan limbah. Dari bahan limbah. Jadi membuat mading setiap apa minggu apa setiap bulan itu membuat majalah dinding. Setiap bulan jadi plastik majalah dinding bulan sekali. sebulan sekali atau semingguan Sebulan. Terus berarti ini kalau yang melaksanakan gerakan itu jadi apa? Mengikuti gerakannya. kalau smart besi kan sama ya sama sama juga sama Ini juga memilih sampah juga ya. Terus anak kan juga ikut menanam. Anak juga ikut menanam. Kalau itu yang Saya hormati ini untuk sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi guru penggerak. Apakah ada yang mau diminta Bapak Ibu? yang pesantren bulan itu bisa masuk. Mengikuti pesantren bulan itu bisa berarti di atas atas yang atas dari berarti yang bawahnya PPI ya. Mengikuti mengikuti pesantren Ramadan setiap bulan kreatif boleh anak foto masuk tidak masuk juga komunitas di sana yang juga itu mengandalkan mau mati benar. kegiatan perayaan hari besar Kegiatan perayaan hari besar. hari besar agama Ada kata Tambah lagi Bapak Ibu. Kalau dirasa Bapak Ibu sudah cukup berarti bisa lanjut ya. soalnya dulu ditambah Oh nanti berarti yang perlu ditambah mengadakan kegiatan perayaan hari besar. sesuaikan pesantren Oke. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi guru penggerak dari yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif dan peduli lingkungan. Di sini kaitannya orang tua dengan kolaborasi dengan sekolah gitu. berarti kan orang itu yang mengikuti kelas satu kan orang tua membawa karya apa itu yang pot dari bekas itu
yaitu mengikuti anak untuk mengaji setiap sore itu kan memang mendukung anak untuk berarti motivasi anak untuk melaksanakan terus ada juga kan punya yang menghadiri pesantren remaja dari pihak wanita kemarin apa ya mengikuti bisa masuk juga mengikuti sendiri waktunya itu juga bersama menghadiri kegiatan bukan bersama. Yang kreatifnya itu tadi yang mungkin yang membimbing anak dalam membuat naskah karya dari bahan-bahan terus yang jelas memfasilitasi anak pasti memiliki HP ya kan untuk belajar komunikasi memfasilitasi sama komunikasi memiliki smartphone berpartisipasi dalam kegiatan memfasilitasi anak terus tapi memang itu yang partisipasi mendukung anak-anak kita biasanya komunikasi lewat WhatsApp ya kaitannya dengan pembelajaran anak tidak hanya matematika saja tapi juga dalam hal membaca karena di sehari-hari itu kan anak kadang kalau membaca di buku agak males langsung nyari di Google saja berarti orang tua itu juga memberi motivasi mereka lagi memotivasi anak untuk membaca ini dalam hal membaca rajin memahami dan membaca dan membantu kelancaran membaca pemahaman bacaan itu membantu kelancaran pemahaman bacaan itu masalah ini termasuk juga kreatif yang tadi membantu naskah karya mengikuti P5 terus membantu kelancaran membaca mungkin untuk yang peduli lingkungan apa gitu peduli lingkungan ya menambah berarti kalimatnya gimana fasilitasi anak membawa tanaman dari rumah fasilitasi hias dalam memfasilitasi anak membawa tanaman hias ke sekolah juga itu ya kalau misalkan membawa pupuk sendiri itu kan berarti itu apa bu? Tadi bisa mas itu
pupuk dan membawa tanaman hias dan pupuk ke sekolah. Berarti mengikuti membantu beberapa yang tanaman itu beberapa yang mengikuti kegiatan merawat tanaman. Kalau misalnya ada itu nggak Mbak, maksudnya orang tua datang ke sekolah, kita ngobrol dengan guru walinya, ngambil rapor itu, Berarti tapi itu nggak masuk di dalam isinya nggak ada. Adakah tambah lagi Bapak Ibu? Ada lagi tidak Bapak Ibu? Kalau sudah cukup bisa dilanjutkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah bersama-sama berdiskusi sikap apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, orang tua dan juga murid untuk mencapai visi guru penggerak yang disampaikan tadi. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu untuk berdiskusi kembali terkait dengan prakarsa atau inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi guru penggerak yang telah saya susun melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan yang bertakwa, kemudian berakhlak mulia, itu pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kepala sekolah, semua warga sekolah sudah melaksanakan. Dan untuk yang kreatif, monggo Bapak Ibu, ini di sini inisiatif perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi yang kreatif tadi Bapak Ibu, yang kaitannya dengan anak didik kita di sekolah. Oke, berarti ada rencana untuk membuat pojok baca gitu di setiap kelas, pojok baca di setiap kelas. Berarti ini termasuk di dalam gerakan literasi sekolah nih Bapak Ibu. Berarti di sini bisa disimpulkan gerakan literasi sekolah melalui pojok baca. Bapak Ibu yang kami hormati, adakah inisiatif perubahan yang lain? Sepertinya untuk yang berakhlak mulia, yang bertakwa dan peduli lingkungan itu sudah kita lakukan. Dan untuk yang kreatif sepertinya ini Bapak Ibu, seperti yang dulu pernah Bu Kepala Sekolah Nandiko rencana untuk pojok baca di setiap kelas agar pembelajaran menyenangkan dan juga tentunya untuk meningkatkan literasi anak-anak dari yang sederhana hingga nanti sampai yang lebih kompleks lagi. Kiranya hanya itu nih Bapak Ibu yang bisa kita ambil. Inisiatif perubahannya adalah gerakan literasi sekolah melalui pojok baca. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdiskusi lagi apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh
guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Utamanya yang tadi gerakan literasi sekolah melalui pojok baca di kelas-kelas. Monggo Bapak Ibu. Mensosialisasikan Mensosialisasikan gerakan literasi sekolah melalui paguyuban ya Pak Wali, mensosialisasikan gerakan literasi sekolah melalui paguyuban Itu di dalam PKK juga ada loh untuk literasi di Pojok 2 itu diharapkan setiap hari walau hanya 5 menit itu ibu untuk membacakan cerita. Oke, terima kasih. Ibu Kepala Sekolah. Berarti di sini mungkin yang pertama adalah mensosialisasikan gerakan literasi sekolah melalui paguyuban orang tua wali. Mungkin ini bisa cukup Bu Nik atau bagaimana Bapak Ibu? Kemarin malah sekolah kita mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu nih. Kalau yang dari pemerintah itu nih, dan mungkin juga bisa kolaborasi dengan orang tua bila mana ada menambahkan untuk sekolah juga bisa gitu nih. Berarti mendapatkan dari orang tua. Berarti hibah mendapat juga mendapat yang dapat dilakukan. Berarti meminta menawarkan bantuan Memberikan bantuan kan orang tua mengajar. berarti mengajak orang tua untuk berpartisipasi. Menambah koleksi buku sekolah. Mungkin lebih ke buku cerita, buku gambar bercerita, sosialisasi menambah terus ini yang memberi kebiasaan untuk merenovasi tata ruang kelas jadi menghias kelas sehingga kelas itu menjadi tidak membosankan bagi anak. Mendekorasi, mendekorasi ruang mengajak orang tua untuk berkolaborasi menciptakan ruangan kelas yang yang nyaman. Laungan itu Bu. Sudah ruangan kelasnya menyenangkan dan menyenangkan. Terus sepertinya sosialisasi, kemudian sudah mengajak partisipasi, kemudian juga mengajak orang tua, kolaborasi menciptakan ruangan kelas yang nyaman dan nyaman. Adakah tambahan lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup Ibu. Lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tersebut dapat utamanya dengan adanya gerakan literasi sekolah. Jadi kegiatannya sebelum pelajaran dimulai, sebelum masuk kelas itu paling tidak anak-anak untuk membaca buku. jadi sebelum kegiatan Jadi Ada kegiatannya dulu nggak? Kegiatannya dulu
kegiatan membaca sebelum KBM dimulai. KBM mulai ya. Selama berapa menit? Selama 10 menit ini sudah cukup. Nah, itu kan jadi sebelum bel mulai. Jadi anak berangkat langsung ambil buku, yang ada di pojok buku. Ketika anak datang, Mbak, jangan berarti jangan selama 10 menit tadi. Ketika anak kegiatan membaca sebelum KBM dimulai, terus Nah, KBM dimulai kan bisa dikatakan bus bel. sebelum masuk, ya. Sebelum bel masuk. Sebelum bel tanda masuk dibunyikan. KBM-nya dihapus. Sebelum bel masuk kelas dibunyikan. Masuk kelas dibunyikan. Nah, berarti kan kalau orang tuanya berarti orang tua memotivasinya berarti mengingatkan kepada anaknya untuk Berangkat sekolah awal, telat kan semoco. Orang tua memotivasi anak untuk berangkat sekolah lebih awal. Jadi cukup dulu dari pihak sekolah dan orang tua. Nanti Bapak Ibu apa saja Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. tadi kan langkah konkretnya udah tadi tuh Mbak, berarti ini sekarang berarti waktunya. Berarti waktu untuk pelaksanaannya, waktu pelaksanaan artinya mulai diadakan gerakan literasi sekolahnya. Monggo Bapak Ibu. Tahun ajaran baru. Ketika interaksi dilaksanakan tahun Bapak 2023. Cukup ini dulu. Nah, setelah kita diskusi bersama tadi, mari kita menyimpulkan hasil diskusi bersama. Kita mengharapkan sekolah yang bagaimana Bapak Ibu? Kita mengharapkan sekolah yang Religius yang utamanya di sini yang digarisbawahi berarti ada kreatifnya itu yang ada 3 berarti sekolah yang nyaman religius nyaman bahasa Inggris itu religius nyaman menyenangkan. Berarti kan membantu orang tua ini membantu mendesain berarti menyenangkan. Itu termasuk menyenangkan. Religius nyaman dan menyenangkan. Cukup ya Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, berarti apa yang kita cita-citakan dari hasil diskusi kita bersama, sekolah impian kita, murid, guru, orang tua ke dalam sebuah visi guru penggerak, mungkin bisa kita simpulkan terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan peduli lingkungan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berakhlak mulia, kreatif, dan peduli. Bapak
Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi visi guru penggerak yang kita peroleh selama diskusi kurang lebih hampir 2 jam ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan peduli lingkungan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti diskusi visi guru penggerak di siang hari ini. Mohon maaf bila banyak kata-kata, sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ning. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Utamanya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, juga dari Ibu Kepala sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk kami berdiskusi. Kemudian juga keaktifannya tadi mengikuti kegiatan dengan aktif. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa inilah Bapak Ibu proses pembuatan visi dan visi sekolah itu prosesnya seperti ini, ya. Jadi tidak asal kita ayo visinya gitu, tidak, tetapi ada proses-prosesnya dalam kita menciptakan atau menyusun visi dan misi, begitu ya Bapak Ibu. Dan visi ini akan bisa kita jalankan apabila kita bekerja bersama-sama, kita bergotong royong, saling mendukung. Tidak mungkin visi sekolah itu hanya akan dicapai oleh guru saja, satu guru saja, atau mungkin kepala sekolahnya saja, begitu. Tapi namanya visi sekolah harus dilaksanakan bersama-sama seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, dewan guru, murid, maupun orang tua. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah itu perlunya kolaborasi kerjasama dalam mewujudkan visi yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja penguatan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan semuanya dari Bapak Ibu. Semoga Allah yang membalas kebaikan dari Bapak Ibu semua. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.